Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Habibah Qurratu'Ain Pasaribu dari kelas 10 IPA 1 dan asal sekolah saya dari SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang. Baik, dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Bujang Kurap dan Legenda Danau Rayo. Tugas ini diberikan oleh Ibu Istiqomah Nur Inayah. Tak perlu lama-lama, kita langsung tonton videonya. Bujang Kurap dan Legenda Danau Rayo. Danau Rayo merupakan salah satu wisata di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di kawasan hutan lindung Kabupaten Musirawas, tepatnya di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Ruki. Danau Rayo memiliki luas 100 hektar dengan panorama yang indah dan air yang jernih. Di danau ini banyak ditemukan ikan jenis koi kuning, ikan arwana, dan ikan buntal. Namun, siapa yang menyangka di balik kejernihan airnya, danau ini memiliki legenda yang masyhur bernama Bujang Kurap. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda tampan dan sakti mandraguna. Salah satu kesaktiannya ialah bisa berubah wajah dari pemuda yang tampan menjadi pemuda buruk rupa. Kesaktiannya ini ia lakukan untuk mengetahui sikap seseorang yang hanya menilai orang lain dari fisiknya, bukan dari kebaikan hatinya. Suatu hari, pemuda tampan berubah rupa menjadi Bujang Kurap karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kurap. Ia pun mengembara dan singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu. Kini berubah nama menjadi Desa Karangtangguh. Saat itu, di Desa Pagar Remayu tengah digelar pesta rakyat. Pesta itu dihelat secara besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Semua rakyat desa Pagar Remayu bersuka cita mengikuti dan menikmati hidangan pesta. Di tengah keramaian pesta, Bujang Kurap ikut mendatanginya. Namun, semua orang merasa jijik melihatnya. Bujang Kurap dihardik dan diusir oleh warga yang melihatnya. Hei anak muda berkurap, untuk apa kau datang kemari? Kau tidak pantas datang ke pesta meriah ini, membuat bau saja. Hari itu Bujang Kurap, pergi dari sini. Kami jijik melihat badanmu yang penuh kurap dan busuk itu. Jijikan. Mereka tidak tahu bahwa pemuda tersebut adalah pemuda yang sakti. Dengan bersedih hati, Bujang Kurap itu pun meninggalkan pesta. Ia berjalan menelusuri jalan desa hingga tiba di sebuah dusun. Di dusun itu, dia mendapati seorang nenek tua bernama Nenek Bengkuang yang sedang duduk di depan rumahnya. Mengapa nenek tidak datang ke pesta? Di sana, semua warga hadir dan berpesta. Nenek sudah tua, tidak kuat berjalan jauh ke sana, nak. Oh, baiklah, Nek. Oh iya, Nek. Saya lapar sekali. Apakah nenek punya makanan? Maafkan nenek, nak. Nenek tidak punya makanan apa-apa. Pemuda itu pun segera mengeluarkan kesaktiannya. Ajaib! Hanya dengan memejamkan mata, aneka makanan lezat tersaji di meja. Tak perlu khawatir, Nek. Jika nenek mau, di samping nenek sudah ada makanan. Nenek Bengkuang kaget melihat banyak makanan enak di sampingnya. Mari, Nek, kita makan bersama-sama. Sang nenek yang sudah merasa lapar karena tidak punya makanan akhirnya ikut makan bersama Bujang Kurap. Selesai makan, Bujang Kurap meminjam pisau untuk membuat raki. Ketika selesai membuat raki, Bujang Kurap memberi pesan kepada sang nenek. Nek, apabila terjadi sesuatu, nenek naiklah ke atas raki ini. Raki ini saya ikat di tiang rumah nenek. Mendengar pesan Bujang Kurap, nenek semakin yakin bahwa dia bukan pemuda sembarangan.
Setelah berpamitan, Bujang Kurap kembali menuju tempat pesta. Sesampainya di tempat pesta, Bujang Kurap kembali dicemooh oleh warga desa. Mereka melempari, meludahi, menendang, dan menghardik Bujang Kurap agar pergi dari tempat pesta. Mendapat penghinaan tersebut, Bujang Kurap akhirnya naik darah. Ia menantang warga desa. Ditancapkannya 7 helai lidi ke tanah di dekat kakinya. Hei orang-orang sombong, jika kalian berhasil mencabut lidi yang kutancapkan ini, maka kalian boleh mengusirku dari tempat ini. Semua orang pun tertawa mengejek mendengar tantangan dari Bujang Kurap. Hei, banyak cakap kau bujang busuk, hanya mencabut lidi. Ini kan permainan anak kecil. Setelah mengejek, dia pun berjalan dan mencoba mencabut lidi di dekat Bujang Kurap. Akan tetapi, dengan susah payah, ternyata dia tidak berhasil mencabutnya. Biar aku saja, lidi begini saja tidak bisa mencabutnya. Warga berikutnya pun tak berhasil mencabut lidi tersebut. Berulang kali mereka mencoba, namun anehnya tak satu pun yang berhasil. Semuanya kewalahan dan akhirnya menyerah. Mencabut lidi saja kalian tidak mampu, tapi sifat sombong kalian setinggi langit. Dengan mengucap mantra, Bujang Kurap pun mencabut lidi tersebut dan hap! Hanya sekali cabut, lidi yang tertancap bisa lepas. Namun saat 7 lidi tersebut dicabut, air deras pun muncul dari permukaan tanah. Bertambah deras hingga mulai membanjiri tempat pesta. Warga pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Tolong! Akan tetapi air semakin deras dan deras. Dalam waktu sebentar saja banjir deras telah menenggelamkan rumah dan harta benda mereka. Hanya sang nenek yang selamat karena menaiki raki buatan Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri entah pergi kemana. Luapan air yang menjadi genangan luas kini dinamai Danau Rayo atau Danau Besar, sedangkan desa yang semula bernama Desa Pagaremayu kini menjadi Desa Karangpanggung atau Panggung yang Karam. Kini keindahan Danau Rayo menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Nilai moral yang bisa kita petik dari legenda ini antara lain: 1. Selalu menghargai dan menghormati orang lain. Kedua, tidak berlaku sombong. Dan ketiga, tidak menilai orang lain dari fisiknya, melainkan dari kebaikan hatinya. Di dalam video ini saya ambil dari channel YouTube Dongeng Kita. Nanti saya akan taruh link channel YouTube-nya di deskripsi box. Jika kalian mau nonton lebih lanjut, kalian boleh tonton di channel YouTube-nya. Demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam bercerita. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.